Halo, assalamualaikum Kang. Aku Karisa dari Medinfo. Nah, di sini aku izin mau mewawancarai Akang sebagai narasumber podcast kali ini. Aku lagi sama Akang siapa nih? Oh ya, halo sebelumnya kenalin aku Hari Rama Ramadan. Aku dari Farmasi Angkatan 2022. Kang Hari gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Namun ya karena lagi UAS ya sekarang agak pusing juga sih mikirin materi-materi UAS gitu ya. Karena jadi kurang tidur, jadi kurang makan ya. Kayak gitulah pokoknya sekarang tuh kayak udah lagi blunder lah istilahnya mah ya. Ya. Sebelumnya makasih banyak ya Kang Hari udah mau hadir di podcast kali ini. Padahal lagi pekan UAS juga. Aku izin mau tanya-tanya nih ya Kang. Oke, pertanyaan pertama. Akang ini sebagai pemenang lomba PCC di Unpad ya. Apa sih motivasi ikut lomba ini? Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin dulu terima kasih kepada Medinfo yang sudah mengundang aku sebagai narasumber di podcast kali ini. Gak nyangka juga sih karena kepilih gitu dari akang teteh semuanya milih aku buat jadi narasumber. Aku ngucapin terima kasih banyak. Nah, untuk tadi pertanyaan dari tetehnya, motivasi saya mengikuti lomba PCC itu cukup kompleks sih. Cuman yang boleh saya sharing di sini adalah yang pertama mungkin untuk menambah pengalaman, yang mana kan dari PCC ini tuh banyak banget dapat pengalaman seperti bagaimana cara konseling obat, bagaimana cara menyampaikan informasi obat yang benar, bagaimana cara menyelesaikan studi kasus gitu ya. Dan tentunya kita juga bakal dapat ilmunya juga gitu di situ karena setiap lomba di PCC itu pasti ada topiknya sendiri. Ada misalkan topiknya tentang sistem kardiovaskular ataupun tentang sistem pencernaan dan lain-lainnya juga gitu. Selain itu juga kita kan bisa juga nambahin sebagai personal branding gitu di misalkan di LinkedIn ataupun di CV juga kan bisa nambahin di sana sebagai keterangan kita bahwa kita itu udah ikut lomba di sini dan juga juara lomba di sini gitu. Terus selain itu juga kita bisa dapat relasi juga nih teman-teman baru dari lomba tersebut gitu teh. Oke, cukup memotivasi ya Kang, karena emang dilihat juga dari apa yang Akangnya sampaikan benar-benar banyak manfaat yang didapat juga dari setelah ikut lomba PCC ini. Kalau boleh tahu Akangnya ikut lomba PCC itu pasti ada banyak macamnya kan. Nah, apa sih gitu yang Akang ikutin gitu lombanya? Untuk lomba PCC sendiri kalau soal konsep lombanya sama aja gitu, cuman ya ada mungkin perbedaannya tuh di mekanisme lombanya. Misalkan ada yang misalkan penyisihannya itu ada yang menggunakan soal-soal gitu, nanti si penyisihan itu diambil untuk ke final. Ada juga yang lombanya tuh emang langsung praktek gitu, praktek langsung kepada pasien, jadi langsung konseling kepada pasiennya gitu untuk lombanya sendiri. Oke, baik Kang. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya Kang. Persiapan apa aja sih yang dilakukan sebelum mengikuti lomba ini gitu? Oke, untuk persiapannya sendiri pasti kan kita yang pertama kali adalah pendaftaran dulu ya gitu. Pastinya harus disiapin dulu budget yang kita siapin untuk HTM dari lombanya sendiri. Terus untuk yang kedua persiapan dari lombanya nih yang cukup banyak juga persiapannya. Misalkan untuk yang pertama kita harus membaca dulu nih bagaimana mekanisme lombanya, apakah dia menjawab soal-soal atau apa dia langsung ke praktek ke pasiennya langsung gitu. Nah, nanti setelah kita tahu mekanismenya bagaimana, kita harus belajar juga nih silabus materi dari mereka yang mereka usung gitu. Misalkan mereka temanya tentang sistem pernapasan ataupun mungkin tentang sistem saraf dan lain-lainnya. Kita harus belajar bagaimana patofisiologi dari penyakitnya, bagaimana cara menangani penyakit tersebut, bagaimana obat-obatannya, bagaimana aturan pakainya dan lain-lainnya. Itu kita harus pelajari misalkan belajarnya itu misalkan dari guideline dari Kementerian Kesehatan ataupun dari ISO, dari MIPS dan lain-lainnya gitu, agar kita nanti pas lombanya itu bisa lancar untuk menjawab soalnya ataupun lancar untuk melakukan konseling kepada pasiennya gitu. Terus setelah kita belajar dari silabus yang diberikan oleh panitia, kita juga harus belajar komunikasinya nih teh. Komunikasinya nanti bagaimana kita bisa menyampaikan informasi yang baik kepada pasien gitu, agar nanti tidak bertele-tele, agar nanti tidak menyampaikan informasi yang salah dan agar nanti bisa menyampaikan informasi yang benar kepada pasiennya seperti itu teh. Nah, ada nggak
nggak sih kesusahan yang Akang alami gitu selama mempersiapkan yang tadi itu gitu ya? Coba boleh dong di-spill. Oke, untuk kesusahannya sendiri mungkin yang pertama tuh soal belajar komunikasi ya gitu. Kalau boleh curhat, boleh cerita sedikit, aku tuh orangnya agak introvert ya, yang mana kalau di dalam kehidupan sehari-hari tuh kayak jarang banget ngomong. Nah, kalau di lomba itu kita harus dituntut ngomong banget gitu ya. Harus ngomong tuh harus lancar, harus menyampaikan informasi itu kan harus dengan baik gitu. Nah, yang mana untuk belajar komunikasi itu cukup sulit sih bagi saya gitu ya, sebagai orang introvert gitu. Makanya itu yang jadi tantangan utama bagi saya gitu. Terus yang kedua juga kesulitan saya tuh mungkin dalam membagi waktu. Karena kan seperti yang kita tahu ya, bahwasannya kuliah di farmasi itu cukup sibuk, cukup menguras waktu gitu ya. Jadi untuk membagi waktu dalam hal mempersiapkan lomba dan juga dalam hal perkuliahan itu cukup sulit dan emang harus kita pertimbangin baik-baik gitu. Oke, Akangnya introvert, jadi agak susah katanya untuk mempersiapkan lomba ini karena dituntut untuk memberikan informasi dengan baik, tapi Akang bisa melewati itu ya, kesusahan-kesusahan itu keren banget sih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kang, sejak kapan mengikuti lomba PCC ini gitu? Untuk mulai lomba PCC-nya itu dari semester 3 sih Teh. Dari sana kebetulan ada juga yang temen yang ngajak gitu. Gimana sih kalau kita ikutan lomba gitu biar menambah ilmu, juga menambah pengalaman, menambah CV juga gitu nanti. Nah, terus dari sana saya tuh mengikuti satu lomba, kalau gak salah tuh yang pertama tuh di Universitas Jenderal Sudirman, yang mana di sana tuh cukup challenging juga karena untuk mekanisme kerjaan dia tuh langsung praktek ke konseling kepada pasien gitu ya. Jadi cukup kaget juga, yang mana itu tuh baru pertama kali gitu bagi saya. Cuman setelah itu karena mungkin masih pemula juga, masih kurang banget pengalamannya, sayangnya saya tidak lolos ke final. Cuman aku tuh gak menyerah di situ aja. Aku juga pasti langsung nyoba lagi di universitas lain yang menyelenggarakan lomba tersebut. Nah, dari sana aku nemu lah di salah satu universitas, yaitu di Unpad, yang mana di Unpad itu ada juga lomba tersebut. Dan alhamdulillah di sana saya lolos babak penyisihan, lalu lolos babak final juga dan mendapatkan juara kedua, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, keren banget ya Kang Teteh. Selamat kepada Kang Hari juga ya, udah memenangkan lombanya. Nah, Kang ini kan udah memenangkan lomba PCC ini gitu ya. Gimana sih perasaannya Kang dan kesan pesannya gitu selama mengikuti lomba dan pada akhirnya memenangkan gitu? Oke, untuk perasaannya sendiri saya cukup senang ya, karena alhamdulillah bisa mendapatkan juara juga gitu, dan bersyukur juga gitu kepada Allah yang udah memberikan rezeki dan juga kelancaran dalam menjalankan lomba. Untuk kesan dan pesannya, untuk kesannya dulu mungkin kesannya tuh sangat berkesannya tuh dari ilmu yang dapatnya juga, alhamdulillah dapat ilmu gitu, dapat pengalaman, terus dapat teman-teman baru juga dari universitas yang berbeda gitu, yang mana kita bisa saling bertukar pengalaman, bertukar pikiran sama teman-teman. Kebetulan ada dari Jakarta, ada dari Jawa Tengah juga kemarin tuh, ada teman-teman yang dapat dari Unpad. Terus untuk pesannya sendiri, mungkin aku sangat ngerekomendasiin sendiri nih kepada teman-teman, rekomendasiin untuk ikut lomba-lomba kayak gini, karena banyak banget benefit yang dapat kita ambil gitu dari lomba tersebut, seperti dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat teman-teman, pokoknya banyak banget, dan bisa menambah personal branding aja gitu ke kitanya juga nanti. Itu. Betul banget ya Kang. Jadi kesan dan pesannya didengerin ya Kang Teteh semuanya. Dari pengalaman Akang tadi yang udah memenangkan lomba, ada nggak sih keinginan untuk ikut lagi gitu atau bagaimana Kang? Kan kalau soal itu ada pepatah yang bilang jangan puas setelah mendapat sesuatu gitu. Nah, maka dari itu saya setelah ikut lomba di Unpad ini masih ikut juga lomba-lomba lain teh, seperti sekarang saya udah ikut lomba PCC juga nih, tapi di Unisba, dan sekarang alhamdulillah saya lolos ke final dan sekarang sedang menunggu pengumuman pemenangnya gitu, dan alhamdulillah saya masuk 3 besar gitu. Terus selain itu juga saya rencananya sih pengen ikut lomba Olimpiade Farmasi gitu yang ada
di kampus yang mana itu tuh dibimbing dan juga nanti akan dilombakan di nasional insya Allah. Masya Allah, Akangnya jadi teman-teman gak boleh cepat puas ya. Dan Masya Allahnya Akangnya juga ikut PCC dan masuk 3 besar gitu. Dan ingin mengikuti lomba-lomba lainnya gitu ya. Masya Allah banget. Oke Kang, pertanyaan terakhir nih. Boleh dong dikasih tipsnya untuk Akang Teteh, teman-teman semua yang bakal dengerin podcast ini mengenai ikut lomba gitu Kang. Kalau tips dari aku sih mungkin yang pertama kuatkan dulu gitu ya niat, karena niat itu paling penting dan bisa menjamin kedepannya itu kita bakal serius atau enggak gitu, karena cukup menguras waktu juga untuk ikutan lomba tuh. Selain kita membagi waktu buat lomba kan kita juga harus kuliah dan praktikum gitu tentunya. Terus tips yang kedua mungkin berbanyak belajar dan juga baca-baca silabus-silabus materi dari penyakit yang dijadiin tema di PCC tersebut gitu, karena pasti banyak banget ya obat-obatan yang harus dihafal, kayak terus tuh patofisiologi dari penyakitnya tuh benar-benar harus dihafal, karena nanti juga kita harus mendiagnosis penyakitnya dan juga menentukan obat yang tepat gitu. Kalaupun itu studi kasusnya adalah semua medikasi, tapi beda kalau misalkan kita bentuk lombanya adalah resep, itu bisa nanti kita kembangin informasi obatnya gitu, jadi kita gak usah mendiagnosis si penyakitnya lagi. Terus untuk tips yang ketiga mungkin perbanyak latihan komunikasi terutama, karena hampir banyak dari universitas itu menentukan nilai tertinggi itu dari komunikasinya teh. Itu tuh sebagai nilai terbesarnya gitu. Dalam hal komunikasi itu pasti yang paling tinggi nilainya, seperti itu teh. Oke, terima kasih buat tipsnya ya Kang. Jadi harus dipersiapkan lagi, kemudian latihan komunikasi karena harus menyampaikan informasi dengan baik gitu. Oh ya, mungkin aku mau nambahin nih ke teman-teman semuanya, jangan stuck di kampus gitu. Kita harus perbanyak nih pengalaman di luar kampus juga, karena makin sini kan makin banyak juga gitu lulusan sarjana farmasi gitu kan, karena kita jadi banyak saingan juga nantinya di dunia kerja, maka kita harus memiliki hal yang berbeda dibanding yang lain gitu. Bisa dengan cara menambah pengalaman misalkan di organisasi ataupun mengikuti lomba-lomba, mengikuti seminar-seminar, juga mengikuti volunteer, mungkin bisa juga menambah penilaian bagi diri kita nanti di dunia kerja gitu teh. Oke, itu satu lagi, jangan stuck di kampus aja, tapi ikutin juga organisasi ataupun acara lainnya gitu ya. Terima kasih banyak buat Kang Hari atas waktunya di sela-sela UAS ini gitu ya. Masih mau menyempatkan waktu untuk podcast kali ini. Semoga masih semangat untuk mengikuti lomba selanjutnya. Semangat juga UASnya. Terima kasih banyak ya Kang. Ya, sama-sama. Semangat ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum.